Assalamualaikum Bang Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsan. Wah, apa kabar nih pagi-pagi? Maaf ganggu sedikit nih Bang Ubed nih. Alhamdulillah sehat, Bang, Alhamdulillah alhamdulillah. itu yang penting sehat ini sekarang menjadi sebuah Iya sebuah barang mewah karena memang iya, kalau betul betul. kalau rumah sakit aja harga saham lagi pada tinggi nih tapi yang kurang sehat nampaknya etika bangsa ini Bang. Ketika para politisi ini Betul. memamerkan sebuah krisis etika dalam politik Indonesia saat ini. Apa yang Bang Ubedillah soroti ketika ada banyak polisi yang tanda kutip macam tidak tahu malu ya, TNI sudah mulai gelisah pula arah kemana, apakah masih bisa Mhm. diharapkan menjadi palang pintu negeri ini, dan korupsi para pengkhianat intelektual, para survei-survei yang macam-macam lah itu menjadi sebuah tontonan anak-anak kita di tengah tontonan etika yang luar biasa. Bagaimana dari seorang Ubedillah Badrun yang banyak memperhatikan bangsa ini? Silakan Bang Ubed. Baik, siap Bang Ihsan. Alhamdulillah. Saya melihat bahwa problem bangsa yang paling substantif sebetulnya adalah problem hilangnya integritas ya. Hmm. Dan salah satu faktor penting untuk membangun integritas bangsa ini termasuk adalah lebih khusus para elit politik bangsa ini itu adalah etika. Hmm. Jadi etika, kemudian lebih jauh lagi dia adalah moral, Hmm. moral etika, lalu kan lahir norma-norma, Hmm. lahir hukum, undang-undang dan seterusnya. Hmm. Moral itu di atas undang-undang sebenarnya, dia di atas bahkan di atas Hmm. konstitusi, karena dia adalah bahasa hati, bahasa kolbu lah kalau bahasa Islam lebih tepatnya. Hmm. Nah, eh, itu yang sebetulnya memandu jalannya kebaikan di dalam arena politik. Hmm. Bangsa kita dulu ketika era pergerakan, era perjuangan, itu politiknya kalau bahasa mungkin budaya politik Jawa disebut sebagai politik adiluhung ya. Yeah. Politik yang terhormat, politik yang memiliki marwah. Hmm. Nah, hari ini kita melihat bahwa wajah politik kita itu penuh dengan carut marut, penuh dengan satu wajah politik yang saling menindas misalnya, wajah politik yang kemudian mempertontonkan perilaku yang tidak etis di dalam politik, ya, tidak ada tahu terima kasih misalnya di dalam politik, bahkan kemudian praktek-praktek politik yang ada mengabaikan kepentingan publik. Jadi sebetulnya inti moralitas politik itu adalah keberpihakan kepada kepentingan rakyat banyak. Hmm. Nah, ketika kepentingan rakyat banyak itu dihianati, dia adalah wajah politik yang tidak memiliki moral di dalam politik. Itu Yeah. moral moral utama dalam politik kan. Hmm. Kalau Aristoteles menyebutnya sebagai common good, Hmm. kebaikan bersama, kepentingan bersama, keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, semua hal-hal baik di dalam masyarakat itu sebetulnya inti dari politik sejak kehadirannya Yeah. dalam teori ya. Itu kan sejak abad 350 tahun sebelum Masehi itu. Yeah. Itu Aristoteles sudah mengingatkan itu. Lebih jauh dari itu, sejak abad-abad sebelumnya, kisah kalau dalam Islam ada kisah Ibrahim alaihissalam kan, Betul. kalau dalam versi mereka disebut Abraham, itu kan hal-hal etis dipertunjukkan di dalam praktek kekuasaan dan dicontohkan oleh Ibrahim di dalam proses perubahan-perubahan masyarakat pada masa itu. Jadi saya melihatnya ini problem utama bangsa ini karena dampaknya pada hilangnya integritas, kemudian praktek korupsi yang merajalela dan seterusnya, Bang. Nah, hal-hal sederhana misalnya di dalam politik kita itu dalam soal internal partai politik yang tadi dibacakan oleh Bang Ihsan misalnya, soal di tubuh PDIP itu kan PDIP sedang terjadi. belum di partai-partai Iya, lainnya yang sekarang juga iya, di partai-partai lain sudah mulai muncul juga persoalan-persoalan yang sama kan, atau mungkin juga ada semacam pembelahan. Aktivitas membelah partai itu juga aktivitas politik yang tidak bermoral kan. Yeah, Itu semua terjadi di hampir banyak partai dibelah-belah gitu. Itu kan salah satu persoalan yang sangat serius yang dampaknya sebetulnya yang rugi adalah masyarakat banyak. Nah, Saya kira itu, Bang. ya sekarang ini ya memang terjadi paradoks ya. Saya juga melihat ya Bang Ubed sendirilah yang dulu sedemikian semangat mendukung seorang calon yang nampaknya masih lugu gitu ya dengan berbagai janji. Tapi apakah belajar dengan Trump atau Modi dengan fenomena
fenomena ini apakah terjadi juga di banyak negara, sebuah janji yang diabaikan sehingga menjadi sebuah etika kebersamaan. Korupsi itu kan kalau apa saja ketangkap, macam apa nih Ketua Basarnas kemarin. Yang lain itu kan Iya. kalau kata KPK, kalau kata Bang Novel ini macam berburu di kebun binatang. Yang polisi juga lagi sibuk memburu Harun Masiku ke Hmm. Kamboja nih hari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini orang Indonesia itu sebenarnya gampang ketika diberikan contoh oleh pemimpinnya. Nah, ketika pemimpin hutang, mereka mangka pinjol dan lain-lain sehingga ada yang bunuh diri dan lain-lain. Ketika pemimpin berbohong, nah semuanya rakyat ikut berbohong. Apakah itu sebuah fenomena psikologis atau macam mana, Bang? Ya, jadi di dalam politik itu kan ada namanya populisme Hmm. dalam teori dan hasil riset itu, Bang. Ya. Hasil penelitian ada namanya populisme, Hmm. ada yang namanya dramaturgi di dalam politik. Hmm. Populisme adalah pemimpin yang menjual isu-isu kerakyatan sebelum dia menjadi pemimpin. Hmm. Sebelum dia terpilih, dia seolah-olah orang yang sangat dekat dengan rakyat, sangat sangat merakyat, bahkan rela terjun ke gorong-gorong, misalnya makan di warung pinggir jalan dan seterusnya. Itu kerangka politiknya populisme. Dia mau menawarkan kepada publik bahwa dia adalah orang dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, celakanya populisme ini kemudian ketika dia berkuasa, dia paling merasa didukung oleh rakyat. Karena paling merasa didukung oleh rakyat, dia ngapain aja itu seperti bebas itu. Mau korupsi, mau merubah ini, mau merubah itu, mau melakukan ini, itu yang kemudian lahir satu perilaku yang otoritarian. Wajah baru otoritarian. Wajahnya kalau dalam teori disebut sebagai autokratik legalisme itu. Dia seolah-olah prosedurnya betul, tapi sebetulnya dia membawa misi praktek kekuasaan yang jahat di dalam proses-proses politik gitu. Nah, itu bahayanya populisme. Jadi pemimpin yang menjual isu kerakyatan, setelah terpilih dia merasa paling didukung oleh rakyat sehingga dia bisa melakukan apapun. Dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia. Terjadi termasuk Donald Trump misalnya. Itu juga Donald Trump itu buah populisme. Termasuk di India ya itu juga buah populisme. Dan beberapa di Brazil juga ada beberapa yang paradigmanya populisme gitu. Jadi setelah itu dia berkuasa, dia ngapain aja bebas itu. Seolah-olah dapat legitimasi. Sehingga mengabaikan moralitas politik, mengabaikan etika politik yang lebih normatif ya dan seterusnya itu. Itu terjadi. Nah, di saat yang sama proses populisme terjadi, itu kemudian muncul anak-anaknya tuh, cucu-cucu praktek politiknya. Misalnya tadi saya sebut sebagai dramaturgi politik. Dramaturgi politik ya dia ada panggung depan, panggung belakang. Ini teorinya Irving Goffman ya sebetulnya. Dan di hasil penelitian juga. Jadi wajah politik itu di depan dia bilangnya A, tapi di belakang dia Z itu. Ada teorinya itu. Di depan biasa gitu. Iya, dia misalnya di depan dia ngasih bantu BLT itu, misalnya gitu ya, bantuan langsung. Di belakang dia buat kebijakan BBM naik. Jadi orang sudah duluan senang dapat uang, padahal itu dinaikkan. Kira-kira begitu, listrik dinaikkan, dikasih BLT, listrik dinaikkan dan seterusnya. Itu wajah ganda kekuasaan. Bahkan yang lebih jahat lagi, dia seolah-olah demokratis, tapi dia sebetulnya sedang banyak melakukan operasi untuk menangkap orang-orang itu. Itu semua adalah dramaturgi di dalam politik. Nah, populisme bisa melahirkan dramaturgi politik, bisa juga melahirkan kleptokrasi. Karena dia merasa didukung oleh banyak orang, udah korupsi juga nggak apa-apa gitu. Praktek korupsi jadi merajalela. Mumpung didukung oleh banyak orang nggak bakal menjatuhkan saya misalnya. Semua itu dilakukan sih. Itu klepto. Jadi bagaimana kekuasaan merasa mencuri tapi tidak merasa mencuri karena merasa didukung oleh orang banyak. Nah, ini problem yang dampaknya luar biasa sebenarnya, karena kita tahu ya buah dari dampak dari korupsi ini kan luar biasa. Bayangkannya ratusan triliun, Bang. Itu Dulu kalau miliar, 200 triliun sekarang saja udah triliun-triliunan, gila-gilaan. udah triliun. Itu kalau 200 triliun untuk menyekolahkan anak di desa itu lebih dari 1 juta atau bahkan 2 juta anak itu sekolah gratis sampai sarjana itu, Bang.
Masya Allah. Jadi luar biasa itu kerugian dari korupsi itu. Ya. Kalau disuruh jadi dokter, ya ratusan ribu dokter, Bisa yang dibilang profesor. kurang sekarang. Luar biasa. Profesor pun sekarang bisa dicabut loh. Dia lagi lucu-lucuan. Itu dia. Terakhir Bang Ubed, ini 9 Muharram nih hari ini, ya 9 Muharram kan betul ya? Ya 9 Muharram. Tahun baru hijrah baru saja lewat. Untuk kita hijrah dari masalah-masalah ini, apa yang Bang Ubed bisa ingatkan minimal kepada pendengar radio Silaturahim nih? Sekarang pagi ini ada di 27 negara dan banyak yang di mobil, di rumah dan lain-lain. Silakan Bang Ubed Badrun. Saya kira ini pertanyaan yang paling substantif ini dari pagi ini, karena kalau kita mengingatkan peristiwa hijrah, itu kan membangun fondasi yang sangat pokok ya soal akidah, yang sehingga melahirkan kader-kader generasi yang kemudian mampu membangun peradaban di Madinah. Itu prosesnya kan panjang, Mak. Di saat yang sama juga mampu melahirkan generasi yang mengorbankan banyak hal demi kepentingan kebaikan. Jadi saya kira momentum hijrah ini adalah bagaimana kita berpindah, ya, bukan hanya dalam makna fisik kan, tapi juga dalam terminologi yang lebih maknawi ya, lebih substantif adalah berpindah dari perilaku buruk ke perilaku yang baik. Nah, kalau praktek politik kita ini penuh dengan perilaku politik yang tidak bermoral, sudah waktunya di momentum hijriah ini untuk berpindah kepada politik yang memiliki moralitas. Dan tidak ada contoh terbaik kecuali contoh peradaban Madinah sebetulnya di dalam menata masyarakat, karena prosesnya luar biasa itu. Pembinaan generasinya terjadi begitu luar biasa, membangun akidah, kemudian hidup sosial yang baik, sehingga melahirkan social order di Madinah, sehingga para pemikir Barat menyebut Madinah itu sebagai contoh peradaban masa lalu yang terbaik sebetulnya. Jadi banyak sejarawan yang menyimpulkan itu karena tertib sosial terjadi ternyata kemudian bukan dibangun oleh sekedar kontrak sosial, tapi juga dibangun melalui basis dari mulai pembangunan akidah, pembangunan individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang mereka kemudian saling menghargai, saling menghormati, sangat tertib, dan terjadi satu keadaan yang menyenangkan bagi semua orang, termasuk bagi semua yang agamanya berbeda itu di masa itu. Karena ada Piagam Madinah yang kemudian mengakomodir semua kelompok di masa itu. Jadi saya kira jadikan momentum ini untuk para politisi yang sangat pragmatis, transaksional, yang mengarah kepada perilaku yang tidak bermoral dalam politik, untuk berhijrah, itu berpindah. Sudahlah, tinggalkanlah perilaku politik yang buruk itu. Kita mau menyongsong Indonesia emas nggak mungkin terjadi kalau perilaku politiknya masih kayak gini, Bang. Jadi jadikan momentum hijrah ini menjadi momentum untuk berpindah dari politik zulumat menjadi politik ilan nur. Kira-kira itu. Amin. Bang Ihsan, insyaallah. Amin. Insyaallah. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengaminkan ikhtiar-ikhtiar kepada etik yang lebih baik. Terima kasih Bang Ubed pagi ini. Selamat beraktivitas. Kapan-kapan kita hubungin lagi Bang Ubed Badrun, insyaallah. Baik, Bang. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Ubed Badrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.